Halo semuanya, kami di sini dari podcast Taman Siswa 3. Nah, untuk di podcast ini kami akan menampilkan beberapa pendidikan ya. Kita akan membahas tentang pendidikan dan education yang mungkin terjadi di masa kini gitu ya. Yang menarik banget nih. Nah, seperti itu. Dan untuk era ini kan sekarang juga udah masuk era digital ya. Jadi kan untuk pendidikan nggak sama kayak dulu ya, bisa dibilang ya, udah beda banget. Nah, untuk di podcast kali ini kita menampilkan Tamu yang sangat spesial. betul sekali, yang berpengaruh banget untuk di sekolah kami, yaitu Taman Siswa 3 untuk di jenjang SMK-nya nih. Perkenalkan, ini adalah Ibu Nunung Dwi Astuti ya, untuk kepala sekolah kami. Terima kasih Ibu Nunung sudah menyempatkan waktunya Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, nah, oke. Jadi Ibu Nunung gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu ya. Alhamdulillah ya. Kita juga baik-baik aja di sini. Iya, karena cuaca di luar mulai mendung ya. Nah, untuk di sini kita akan menanyakan ke Ibu Kepala Sekolah kita bagaimana untuk seputar pendidikan di era ini, dan juga bagaimana untuk kedepannya di sekolah ini gitu. Karena kan kalau kita lihat itu jenjang pendidikan tuh sekarang tuh udah mulai gencar banget ya, apalagi sudah mulai diperhatikan kurikulumnya, bahkan terus berganti terus dari tahun ke tahun, dari era pemerintahan baru sampai yang kedepannya begitu. Nah, Ibu Nunung, kalau untuk di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, Ibu kira-kira sudah berapa lama Ibu nih untuk jadi kepala sekolah di sekolah ini? Kalau memimpin SMK itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Udah lumayan lama ya. Iya, 7 tahun. 7 tahun. Ya, wow. Jadi pengalamannya bisa dibilang udah lumayan banget, panjang banget tuh ya dari 2019. Iya, lumayan lah, dari kurus jadi kurus. Wah. Perkembangan. Waduh, oke. Nah, cuma kalau bukan dari 2019 Ibu ya. Kalau background Ibu sebelum dari 2019 ke bawah tuh ada background panjang nggak Ibu kira-kira? Kita memang dari tanggal dikit ya. Baik. Tapi pertama kali ibu ngajar itu, ibu ngajarnya di lembaga kayak kursus. Oke, baik. Kemudian diangkat nih di sini jadi kelas SMK tahun 97. Jadi ngajar sampai 92 ibu diangkat ke sini pendidikan siswa sampai sekarang, kemudian dipercaya jadi kepala sekolah itu tahun 2018. Oke, baik. Jadi background pendidikan lumayan panjang ya. Panjang banget. Iya, berarti dari awalnya sebagai pengajar biasa sampai diangkat jadi kepala sekolah. Pengalamannya udah banyak. Pengalaman banyak banget sih. Wow, ini. Pansi gue ditunjuk jadi kepala sekolah. Iya, benar, karena pengalaman tuh udah expert, bisa dibilang expert ya. Bagus banget. Bagus banget. Nah, kalau Ibu sendiri ini kan Ibu sempat diangkat jadi dipercaya juga sebagai kepala sekolah ya. Ibu ada visi misi tertentu nggak Ibu kira-kira? Kalau untuk itu ya semua kepala sekolah pengen anak-anak lulusannya mandiri, Benar sih, benar. karakter, ya karakter ya sekarang gini. Kalau anak pintar tapi dia tidak punya attitude, ya kita kan namanya pandangan pertama itu dari tingkah laku. Jadi kita pertama membentuk dulu nih ya, pengennya anak-anak kita itu dari taman siswa diterima di dunia usaha. Kalau bisa ya dia melanjutkan sekolah yang mandiri, yang profesional lah, dia bisa bersaing lagi di luar. Itu sih visi ibu ya, keinginan Oke. kita ya. Membangun karakter. Membangun karakter dari siswa ya. Ya. Oke, baik. Nah, Ibu, ini kan kalau kita berbicara attitude tentang siswa Ibu ya, kalau untuk kebanyakan anak-anak remaja sekarang, menurut Ibu attitude-nya gimana? Selain itu ya memang semua karakter itu dibentuknya bukan dari sekolah aja ya, dari rumah juga, lingkungan. Kalau saya dari mahasiswa selalu dibilang nggak beretitude ya nggak juga ya, tapi agak rendah lah ya, sopan santunnya, dia menghargai gurunya, tinggal lakunya banyak hal-hal yang memang untuk sekarang ya, apa mereka karena tergantung sama hidupnya atau gimana, jadi mereka tidak ada sosialisasi ke teman, ke orang tua, mungkin itu ya tapi ya memang misalnya kesulitan kita ya, dari kita kan membentuk cangkir dari tanah liat itu kita bentuk gampang,
Iya. karena langsung dibentuk dari nol. Iya. Tapi kalau namanya manusia, apalagi jenjang modern, tapi itu sudah terbentuk cantik ya. Tapi ada yang metot tinggi, ada yang metot rendah, itu untuk membentuk itu lebih sulit, ya kan? Makanya itulah kita maunya banyak ya. Makanya kita kadang kita masuk ke kelas gitu. Nah, saya pengennya BKP mandiri, bisa berwirausaha gitu kan. Anak akuntansi dia minimal dia mengetahui gimana sih caranya pembukuan perkantoran, bagaimana sih dia pengen jadi seorang administrasi ya, sehingga kita harus junior lah. Terkadang kita pengennya sih bang, cuman tinggal tergantung gimana ya dari kedua belah pihak, karena tidak hanya satu arah dari guru aja, tapi anaknya juga harus menerima. Itu yang terkadang bikin permasalahan ya bagi kita untuk menyatukan antara yang guru dengan anak. Terkadang nggak klik gitu. Ya, betul. Karena kalau misalnya nggak matching aja tuh bisa ada kontra di antara mereka ini ya. Jadi sebenarnya sinergi antara siswa dan guru tuh harus kita temukan ya. Harus balance benar. Jadi harus guru yang emang menentukan gimana karakter siswa itu untuk meningkatkan karakternya biar lebih baik gitu. Dan siswa juga yang harus bisa mendengar gitu kan. Harus menerima masukan dari gurunya ketika dimarahin dia nggak ngomel gitu kan. Karena kan bisa dibilang sekolah itu tempat rumah kedua kita ya. Ada statement yang bilang begitu. Betul, oke. Kalau kita masih berbicara tentang attitude Ibu ya. Nah, kita kan masuk era digitalisasi Ibu ya. Nah, menurut Ibu kan kalau udah masuk era digitalisasi, berarti kita kebanyakan main gadget dong Ibu ya. Di teknologi betul. Dilihat juga dari background dunia kemarin yang pas era Covid Ibu, kita kan kebanyakan kita main gadget di rumah terus. Nah, apakah itu berpengaruh untuk attitude anak-anak? Berpengaruh. Makanya kan anak sekarang itu nggak ada sosialnya buat orang gitu. Karena kita lihat deh, nggak ada yang kecil sampai yang tua ya. Mereka duduk bareng, tapi jarang ngobrol. Nah itulah yang bikin kita nggak ada say hello ya. Kalau kita nggak pakai kan ada say gimana kabarnya dan sebagainya. Nah, itu yang membentuk dari karakter anak itu ya. Apalagi untuk yang sekarang. Karena orang tua di dalam aja di rumah itu belum tentu bisa ngobrol. Ya kan, karena kita udah sibuk dengan masing-masing kan. Itu komunikasi di dalam rumah itu kadang-kadang nggak sinkron dia. Misalnya nggak bisa kurang komunikasi. Makanya ya di dalam masyarakat gimana ya. Tapi memang kita butuh kebijakan ya. Kebijaksanaan kita lah untuk menerima ini canggih loh. Tapi kalau kita bijak, ini jadi positif. Jadi negatif ya. Sama seperti game itu ada negatifnya, ada positifnya. Negatifnya itu mereka dia akan bagaimana caranya dia senang. Itu negatifnya intinya dia nggak mau tahu caranya kemana. Tapi yang positifnya apa? Ada motivasi buat mereka untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itu kan ada dua sisi ya. Jadi ada negatif dan positif. Tapi memang sebenarnya tinggal tergantung gimana kalau bagi seorang pengguna elektronik ya, zaman bijak. Nah itu nggak lepas dari ini. Dan semua ilmu itu ada di sini. Tapi kita bisa mana yang harus kita pakai, mana yang tidak. Itu tinggal bagaimana lingkungan di dalam sundernya, di dalam keluarga. Semua pendidikan dari awal sudah baik. Kalau keluarga baik, yang tidak mungkin ada yang tidak baik, maka ini tidak akan menjadikan kemudian terlalu ya untuk kemajuan. Gitu, oke baik. Jadi kalau kita bisa ambil masukannya mungkin ada sisi negatif dan positifnya ya dari tiap apa yang kita lakukan ke gadget ini ya. Karena kan kalau kita lihat ke berita juga akhir-akhir ini kan banyak juga hal yang terjadi seperti pemerkosaan dimulai dari gadget ya, kebanyakan mungkin atau porn like that gitu ya. Bisa dibilang mungkin bisa juga ada mungkin pembunuhan bisa gitu itu bisa dimulai dari gadget ini ya. Dan iya benar banget dan
benar-benar emang itu pengaruh itu sih, Ling. Pengaruh banget. Pengaruh banget lingkungan, gadget dan pemikiran sendiri itu emang pengaruh banget. Nah, kira-kira Ibu, ini kan kita kan udah lumayan pembahasan panjang ya. Mungkin kita break dulu sebentar, Ibu bisa mau makan. Boleh silakan aja, Iya, Bu. kita Silakan. kita chill aja di sini ya, nggak usah yang tegang-tegang banget gitu. Kalau apa sih tentang Iya. Evan. Evan aja kita bawa aja Evan. ini Oke, baik. Oke. Jadi mungkin kita masih membahas seputar digitalisasi tadi, Ibu ya. Nah, kira-kira semisal itu dimasukkan ke dalam segi pendidikan, Ibu ya, apakah itu worth it, Ibu? Ya? Jadi seperti guru-guru mengajar lewat HP. Kalau sekarang kan kita udah menggunakan e-book ya. Kira-kira mungkin kalau kita lihat di luar, mungkin masih ada juga sekolah yang menggunakan buku secara teks gitu. Cuma ada juga yang menggunakan e-book. Kira-kira untuk pandangan Ibu gimana? ya sebenarnya gini ya, e-book itu bukan dari 2020, e-book itu dari tahun kurikulum Portila 2013 itu sudah ada namanya e-book. Itu udah pernah bikin, pernah belajar juga bagaimana cara membuat e-book ya. Nah, itu dari 2013 dan memang penggunaannya terkadang itu satu kendalanya tidak semua siswa memiliki karena nggak sekarang sih mungkin hampir rata ya, makanya sekarang baru booming lagi nih e-book membaca dengan buku digital ya. Memang kita dulu juga perpustakaan itu yang digunakan baru makanya sekarang novel aja ya. Novel aja ibu kadang-kadang baca Dari HP ya. HP. Nah, meningkatkan literasi. Benar. Nah, terkadang gitu, materinya dibilang itu ada negatifnya. Literasinya itu kan orang kalau udah mikir, karena udah mayoritas sekarang zaman sekarang ya, karena mudah, tinggal tas doang kan, tinggal tutup, nyampe, pengen makan tinggal naik, pokoknya udah nyampe aja gitu kan, pesan doang kan nyampe gitu kan. Kayak buku mau baca di mana pun di Google mbaknya udah langsung jawab kan, Gitu iya. dia nggak tahu apa jawaban itu benar atau tidak, taunya pokoknya yang begini adalah benar. Memang apa ya, terkadang ya kita butuh juga, saya juga kadang-kadang mencari sesuatu dari itu ya, kita akan menyampaikan dari yang namanya apa yang tempo, mungkin antara yang dari internet ya, ada apa tapi kan terkadang ya itulah kalau anak sekarang kan ngambil gampangnya doang. Ngambil gampang aja, iya. Benar. Kalau mau baca novel mau di belakangnya aja kan. Isinya udah selesai aja. Iya. Nanti kalau endingnya udah, kok ini doang nih endingnya gitu. Itulah yang makanya generasi sekarang disebut strawberry. Tahu nggak? Udah pernah dengar nggak? Strawberry kita pernah dengar Gen Z doang ya. Iya, Gen Z doang. Nah, Iya. iya Gen Z itu kan ada Gen Alpha. Iya, betul. Gen Alpha itu yang terbaru ya. Iya, terbaru itu namanya. Kenapa disebut generasi strawberry? Dilihatnya cantik. Penampilan oke kan, ternyata di dalamnya itu mudah untuk tergoyang. Jadi mungkin kamu udah zaman-zamannya itu namanya meledek-ledekan yang biasa ya. Karena memang tidak ada namanya menjatuhkan orang karena kita dalam itu udah kayak itu. Tapi kalau sekarang ini sekarang baru dijawab kamu kira udah langsung dorong. Iya, betul. Itu namanya Strawberry ya. tapi di Lembek di dalam ya. mudah Mudah betul. udah jatuh jadi Udah kan jatuh, ya iya, benar. gitu ya itu kita nggak tahu juga nah, jadi kan itu generasi kalian gimana tahu kayak kita tanya lagi dong Oh ya, kembali bertanya ya kita tanya juga kembali ke menurut kita. kamu yang disebut dengan generasi suruh ini benar-benar seperti itu kamu merasakan seperti itu nggak? Iya sih benar sih ya. Benar ya. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat ya sebagai pandangan dari remaja-remaja sekarang, sebenarnya kalau itu benar banget sih. Karena kan kalau kita lihat dari internet ya kayak kita scroll Instagram, scroll TikTok gitu. Zaman sekarang tren TikTok ya. Nah,
itu tuh banyak banget kayak mungkin quotes atau kata-kata gitu ya, yang mungkin mereka banyak orang yang merasa relate dengan hal itu. Nah, jadi karena kebanyakan orang merasa relate dengan hal itu, jadi mereka menormalisasi gitu ibu. Gitu. Contohnya mungkin salah satu contoh aja ibu ya, kayak laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Nah, ya kan itu mungkin karena banyak yang relate, jadi menormalisasi akhirnya. Ini normal banget. Iya pak, kayak ini normal banget. Padahal sebenarnya itu kan menyimpang ya. Ya, Nah, jauh. betul. Kalau kita bahas dari segi mental sih sebenarnya sama juga kasusnya. Jadi kayak mereka merasa kata-kata itu relate dengan mereka. Oh, jadi mereka merasa, oh semua orang juga begini nih ibu, gitu. Jadi, oh nggak cuma saya doang. Jadi pasti semua orang juga begini, gitu. Ya, jadi yang penting mereka merasa relate aja gitu. Dan mungkin karena jarang pengawasan ortu juga ibu ya, mungkin basic dari keluarganya juga. Jadi kan kita nggak tahu ya gimana background keluarganya. Ada juga yang posisinya, kondisinya gitu ya ibu ya. Emang dari trauma keluarga, ada emang yang karena terbawa sosmed gitu ibu gitu. Jadi sebenarnya ada dua kondisi juga gitu. Gitu. Kalau itu dari kita sih ya sebagai Gen Z ya pandangannya. Kita jadi kita kita sebagai generasi yang lebih tua ya. Iya. Kita kan hanya melihat ini kok ada kata strawberry sempat kali apa strawberry. Jadi kalau ternyata itu ya memang kalau kita pantau dari kita banyak anak SD yang bergisi atau yang gara-gara di kayaknya jangan banget gitu kan itulah jadi kan memang mereka tuh nggak kuat ya dengan mental. Iya, itu mental itu yang harus sebenarnya dilatih ya. Sebenarnya kalau Makanya dia bilang kita pembentukan kayak kurikulum merdeka itu pembentukan karakter memberikan perbedaan anak untuk melakukan sebenarnya bukan melakukan memilih sesuatu yang sebenarnya sebenarnya tapi kan realitasinya nggak begitu juga kita semua ada tujuannya tiap pendidikan itu ada tujuannya. Kita nggak bisa memberikan oh kamu sukanya sukanya matematika saya main nggak suka misalnya gitu ya itu juga kan karena semuanya itu akan berhubungan. Misalnya kalau di kafe nih membuat roket kayak gini kan butuh bahasa Indonesia butuh banget itu ya kan matematika butuh banget ya untuk kenapa dengan matematika ada sistematis kita harus punya artinya apa itu yang digunakan kenapa matematika bukan itu karena agama etika semua itu memang saling berkaitan ya. Kita nggak bisa saya nggak suka sama gurunya agama itu selesai enggak kan nggak mungkin. Jadi memang dibilang berita itu ya itu kan bicaranya awang-awang gitu. Karena mereka yang masih kita ada ini ada tujuan yang harus kita tentukan. Karena merdeka tanpa tujuan juga nggak akan. Iya kan? Mereka kan enggak. Kalau kita misalnya kasih bebas, setelah kamu mau ngapain? Nyampe nggak? Kalau kita nggak punya tujuan kan. Misal dia memang nggak punya prinsip yang kuat tentang hidupnya, jadi kayak dia nggak, jadi merasa mereka hidup perlu arus aja gitu, nggak ada tujuan yang harus. Dibilang tadi terkadang banyak masalah itu dikatakan benar. Iya, Benar nggak? betul banget ibu, betul. Ini salah nih, tapi banyak yang ngelakuin dianggapnya benar. Dianggapnya benar, begitu society sekarang tuh begitu. Benar. Begitu. Sekarang gini, kamu di lampu merah. Dari sekian motor, ada 20 motor, ada 15 motor yang melanggar. Yang 5 mau tetap begitu apa dia ikutin jalan? Itu pasti begitu. Pasti juga Jadi ngikuti ya. pokoknya mana yang benar banyak, yang salah banyak dianggapnya benar. Nah, Kalau begitu. itu terkadang ngambil pengambilan kesimpulan yang salah. Benar. Akan menganggap apa yang orang lain lakukan ketika itu banyak yang melakukan itu benar, dia kan ya. Nah, begitu. Jadi mungkin sebenarnya untuk seputar digitalisasi tadi juga udah lumayan kita tangkap banget ya. Dan mungkin teman-teman juga udah lumayan tangkap kali ya seputar penjabarannya tadi Ibu Nunung jelaskan ya untuk seputar digitalisasi, seputar bagaimana etika dalam kita memakai gadget gitu. Udah lumayan jelas banget ya, udah lumayan panjang, dan juga untuk background Ibu Nunung sendiri, wow itu lumayan banget, luar biasa banget sih ya. Iya, sebagai sekolah. Iya.
Dan mungkin itu aja sih untuk Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu udah meluangkan waktunya ya. Iya, Terima bisa kasih, hadir ke ya. sini ya. Mudah-mudahan ibu berharap ya. Iya, amin Ibu, amin. Sesuatu yang positif buat yang lain. Ya. Amin. Iya. Terima Iya Ibu, oke, oke untuk ya untuk teman-teman, untuk itu kita udah lumayan panjang juga penjagaan yang Ibu Nunung lakukan. Jadi mungkin itu aja untuk sesi yang bakal kita lakukan hari ini. Mungkin kita bakal ada sesi foto dulu kali ya untuk Ibu Nunung. Ya, boleh untuk kru. Aduh ini kru lama banget ini. Aduh. Ibunya udah capek. Iya ini, Yanto, ayo Yanto. Ayo, lama sekali kamu. 1, 2, 3. Oke, saya lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu meluangkan waktu ini. Kita tahu Ibu sibuk kok. Oke, iya Ibu, terima kasih banyak Ibu ya. Ya oke.